Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Fajar Agustin dengan nomor NIM 24040254003 dari kelas 2024A. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan jawaban politik negara. Yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Politik merupakan penentu kebijakan dari suatu pemerintah, sehingga segala bentuk kebijakan dan aturan pemerintah adalah bagian dari politik. Dengan adanya politik, secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat. Contoh kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia yaitu seperti kenaikan BBM atau bahan bakar minyak pada tahun 2022. Pemerintah menaikkan BBM dengan harga yang tinggi. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh kepada masyarakat ekonomi bawah, sehingga mereka kesulitan untuk membeli BBM. Pada saat itu juga mereka melakukan demo masyarakat terhadap politik yang terjadi, yaitu kenaikan BBM, hingga pemerintah turun tangan untuk memberikan subsidi BBM. Contoh yang lain yaitu kebijakan Bapak Prabowo Subianto yang menjalankan program makan siang gratis untuk pelajar, yang mana hal tersebut juga diikutsertakan oleh Partai Gerindra. Mereka turut membantu kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga kebijakan politik tersebut langsung berdampak pada masyarakat, pada peserta didik SD, SMP, sehingga diharapkan peserta didik mampu mengonsumsi makan makanan yang bergizi sehingga anak tersebut memiliki perkembangan pola pikir dan kesehatan yang baik. Nomor 2, bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia, yang mana dasar negara yang dijadikan pandangan, pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila merupakan bagian dari pandangan hidup bangsa dan pemersatu bangsa di tengah perbedaan. Pancasila juga sebagai pengendali stabilitas politik, yang mana politik di dalamnya terdapat bagian-bagian dari asas-asas Pancasila. Contoh yang ada di Indonesia yaitu pada pemilu tahun 2024 yang lalu, terdapat beberapa calon kandidat presiden dan wakil presiden, yang mana di suatu RT banyak masyarakat yang memiliki pilihan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan tidak ada diskriminasi, tidak ada konflik atau bahkan pertengkaran, karena Pancasila menjadi semboyan atau asas pemersatu bangsa di tengah perbedaan berpolitik. Yang ketiga, analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Kelebihan dari multipartai adalah memperkuat sistem politik pemerintah, karena dengan adanya multipartai bisa dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan. Kekurangan dari multipartai adalah banyak para elit yang bermain dan menyalahgunakan berbagai kewenangannya. Contoh dari multipartai yang ada di Indonesia adalah pada pengusungan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Kandidat nomor urut 2 lebih banyak diusung oleh beberapa partai, sehingga kemungkinan kebijakan pemerintah ditentukan oleh partai-partai nomor urut 2. Kemudian kandidat yang diusung partai lebih sedikit daripada lainnya. Dari adanya hal tersebut memberikan hasil akhir kandidat presiden dan wakil presiden nomor urut 2 menang, sehingga jajaran pemerintahan diambil dari partai yang mendukung kandidat nomor urut 2 dijadikan sebagai petugas pemerintah. Seharusnya presiden harus memilih orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga permasalahan di Indonesia ditangani oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan pengalaman dan bidangnya. Nomor 4. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis, namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Langkah yang akan saya berikan adalah
membuat tulisan-tulisan seperti seputar pengetahuan politik, kemudian mengupload di jurnal dan publikasi agar bisa dibaca oleh seluruh bangsa Indonesia. Terus yang kedua, melakukan peringatan darurat kepada para elit dengan turun ke jalan untuk memberikan aspirasi kita sebagai mahasiswa untuk kebaikan bersama dan bernegara. Sekarang, segala akses dapat ditempuh dengan mudah dan segala bentuk informasi tersedia di berbagai platform media sosial. Peran kita adalah membuat konten edukatif terhadap masyarakat Indonesia mengenai pengetahuan politik. Kemudian memberikan kritik dan saran melalui media sosial, sehingga seluruh masyarakat tahu bagaimana politik bekerja di Indonesia, sehingga masyarakat peka terhadap politik. Nomor 5, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memiliki visi dan cita-cita, yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di mana visi di atas tidak sesuai dengan realitas yang kita lihat pada saat ini. Korupsi di Indonesia masih banyak terjadi dan keadilan mulai bergeser, seperti contohnya pada saat Bapak Jokowi Presiden tahun lalu, 2024 tahun lalu, yaitu Bapak Presiden ikut berkampanye terhadap kandidat dengan nomor urut 2. Gibran Rakabuming adalah calon cawapres nomor urut 2. Pada saat bersamaan Pak Jokowi ikut berkampanye, saat di dalam mobil Pak Jokowi memberikan angka 2 jari, otomatis konstruk masyarakat pada Pak Jokowi adalah pro kepada cawapres nomor 2. Kemudian Pak Jokowi juga bagi-bagi sembako di depan Istana Presiden RI. Hal tersebut juga membuat politik dinasti terjadi yang tidak sesuai dengan visi dan cita-cita bangsa Indonesia, yang mana keadilan mulai dirusak. Paman Gibran yang merubah putusan batas usia cawapres. Sarannya adalah seharusnya Pak Jokowi harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu, sehingga hal tersebut menunjukkan moral yang bijaksana. Walaupun Gibran adalah anak kandung dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga harus memberikan anaknya berjuang dengan tangannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.